Assalamualaikum sahabat cerita. Semoga sahabat cerita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan bercerita tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah filosof dunia yang terkenal sampai sekarang. Beliau menganut agama Islam. Ibnu Sina dilahirkan di sebuah kota di dekat Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya bernama Abdullah. Pak Abdullah ini adalah seorang sarjana dan bekerja di sebuah pemerintahan. Kekayaannya pun mendukung Ibnu Sina untuk menempuh ilmu pendidikan. Selain keberadaan keluarganya yang mendukung kependidikan nih, ternyata ketika itu Ibnu Sina hidup dalam masa dinasti Abbasiyah yang ketika itu semua orang berlomba-lomba untuk mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Selain itu, para orang-orang juga senantiasa berupaya untuk menjadi cendekiawan, sehingga Ibnu Sina pun di sini memperoleh kesempatan untuk menjadi seorang ilmuwan. Dan benar saja ternyata karena didukung oleh kondisi lingkungan yang seperti itu nih, Ibnu Sina memanfaatkan waktunya untuk belajar sungguh-sungguh, sehingga Ibnu Sina ini mempunyai segudang bidang yang dia tekuni. Namun kali ini saya akan membidik yaitu tentang bidang pendidikan dan bidang kedokteran yang Ibnu Sina kuasai. Ibnu Sina telah belajar menempuh pendidikannya sejak usia 5 tahun. Di usia 5 tahun nih, Ibnu Sina sudah dibekali pendidikan agama, yaitu meliputi Al-Quran, ulumul hadis, fikih, tafsir, dan sebagainya. Sehingga di usia 10 tahun nih Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran. Di usianya yang ke-16 tahun, Ibnu Sina menekuni bidang kedokteran. Namun sebelum saya berbicara tentang bidang kedokteran nih, ternyata Ibnu Sina ini dalam bidang pendidikan sangat memperhatikan. Beliau menulis berbagai karya tentang pendidikan karena beliau juga seorang penulis yang menghasilkan lebih dari 400.000 karya. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan itu harus mempersiapkan murid yang lulus. Itu harus sudah siap ketika terjun di masyarakat berdasarkan minat dan bakat serta keahlian yang dia miliki. Untuk pendidikan itu sendiri, Ibnu Sina menganjurkan dibagi untuk beberapa tahap umur, yaitu ketika anak berusia 3-5 tahun nih, pendidikannya difokuskan pada olahraga, bidang akhlak dan spiritual. Selain itu juga bidang seni. Ketika anak mencapai 6-12 tahun nih, Ibnu Sina memfokuskan pada pendidikan yang lebih luas, yaitu kognitif, psikomotorik, dan keterampilan. Di sini kognitif di sini yang dimaksud adalah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat agama dan pengetahuannya lainnya. Untuk tingkat lanjutannya, Ibnu Sina ini menganjurkan ketika anak sudah 12 tahun ke atas, hendaknya anak dididik berdasarkan minat dan keahliannya. Itu mungkin sedikit sumbangsih Ibnu Sina dalam hal pendidikan, yang mana kurikulum yang beliau sampaikan itu hampir mirip yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Di usia ke-16 tahun, Ibnu Sina fokus pada ilmu kedokteran. Menurut Ibnu Sina nih, yang namanya ilmu kedokteran itu tidak serumit
ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Sina juga pernah mengalami kesulitan nih ketika mempelajari ilmu tentang metafisika yang diflurkan oleh Aristoteles, sampai-sampai saking dia tidak pahamnya dengan metafisika gaya Aristoteles nih, dia membaca hasil karya Aristoteles ini sebanyak 40 kali bahkan sampai hafal. Namun ketika itu Ibnu Sina juga tidak mengalami pemahaman tentang Aristoteles ini. Sehingga pada suatu hari dia pergi ke perpustakaan dan menemukan tentang pendapat Aristoteles yang ditanggapi oleh Al-Farabi. Ini menjadi paham, dan berkat karya Al-Farabi ini Ibnu Sina pun akhirnya paham tentang teori metafisika yang diungkapkan oleh Aristoteles dan menganggap bahwasanya Al-Farabi ini adalah guru kedua bagi Ibnu Sina karena telah memahamkan dalam kesulitan dia belajar. Kembali ke kedokteran, sehabis beliau berkecimpung di dunia kedokteran nih, ketika di usia 18 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi dokter yang sangat terkenal. Sehingga pada suatu hari ketika ada sultan nih, Amr, pada masa itu mengalami sakit keras dan sudah dipanggilkan oleh tabib, oleh dokter di setempat, tidak ada yang bisa mengobati penyakit dari sultan tersebut yang bernama Nuh bin Mansur, yang dalam hal ini juga menjadi gurunya Ibnu Sina. Kemudian Nu'an Mansur ini menyarankan Ibnu Sina supaya mengobati beliau. Namun Ibnu Sina ini mengajukan sebuah permohonan untuk menyembuhkan penyakit beliau. Beliau harus belajar melalui perpustakaan yang dimiliki oleh Nuh bin Mansur tadi, dan akhirnya guru Nuh al-Mansur tadi pun mengizinkan Ibnu Sina belajar di perpustakaannya. Ketika mendapatkan kesempatan untuk belajar, Ibnu Sina pun benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk menghafalkan, untuk mempelajari semua buku yang ada di situ. Beliau pun berkomentar, ternyata buku-buku yang di sini tidak semua orang itu punya kesempatan membaca, dan di kemudian hari mungkin jarang sekali orang yang memiliki kesempatan untuk belajar seperti Ibnu Sina. Kemudian setelah belajar lama di perpustakaan, akhirnya Ibnu Sina pun akhirnya berhasil membuat ramuan yang berhasil menyembuhkan gurunya tadi. Dan berkat jasa beliau, maka Ibnu Sina pun semakin tersohor. Namun ketenaran Ibnu Sina ini pun ada yang iri dengki, sehingga Ibnu Sina difitnah dengan cara dituduh membakar perpustakaan milik gurunya tadi. Padahal itu tidaklah terjadi, dengan alasan bahwa Ibnu Sina ingin punya ilmu sendiri, tidak akan dibagikan orang lain. Makanya itu Ibnu Sina membakar perpustakaan gurunya, padahal itu cuma sekedar fitnah. Sehabis itu ternyata perpolitikan pun semakin tidak stabil, sehingga Ibnu Sina memutuskan untuk mencari ilmu pengetahuan dari kota yang satu, mempraktekkan kedokterannya ke kota yang lainnya, dan terus seperti itu, sehingga pada suatu ketika kondisi kesehatannya pun menurun dan Ibnu Sina akhirnya meninggal dunia. Adapun karya Ibnu Sina yang sampai sekarang dijadikan rujukan oleh ilmu kedokteran sekarang adalah yaitu buku Asy-Syifa, yang berarti pengobatan, dan yang kedua adalah Qonun
fi atib yang berarti undang-undang kedokteran itu menjadi rujukan untuk ilmu kedokteran sekarang. Sedangkan penemuan Ibnu Sina sendiri tentang penyakit, yaitu antara lain Ibnu Sina lah yang pertama kali menemukan adanya penyakit TBC dan beliau juga yang menemukan ramuannya. Yang kedua, Ibnu Sina ini adalah orang yang pertama kali membuat bius berasal dari obat-obat herbal untuk mengadakan operasi, sehingga obat bius yang saat ini digunakan itu bisa juga merupakan hasil dari pembelajaran dari bukunya Ibnu Sina. Yang terakhir adalah tentang kanker otak. Kanker otak ini juga ditemukan oleh Ibnu Sina beserta cara pengobatannya. Sungguh luar biasa jasa Ibnu Sina ini di bidang pendidikan dan bidang kedokteran. Mungkin itu cerita hari ini. Ingat, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan like agar video ini terus berkembang. Bisa ditulis di kolom komentar ya request cerita yang Anda inginkan. Wassalamualaikum.